Halo semuanya, perkenalkan saya Dila Widiasari dengan NIM 210803102043. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah, yaitu akuntansi transaksi murabaha. Pengertian dari transaksi murabaha merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabaha tidak harus dalam bentuk pembiayaan tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan membayar sekaligus di kemudian hari. Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembiayaan ditangguhkan biasanya disebut dengan Ba'ai Bitaman Ajil atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah yang berbeda dalam praktiknya, kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Transaksi murabaha kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran. Dalam praktiknya, perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli. Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembiayaan dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun dengan praktik pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerima pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik. Yang kedua, rukun transaksi murabaha. Dalam rukun transaksi murabaha terdapat 3 hal, yaitu yang pertama transaktor. Adanya pihak yang bertransaksi atau transaktor merupakan rukun transaksi murabaha. Transaktor dalam transaksi murabaha terdiri atas pembeli dan penjual. Dalam fikih muamalah, transaktor dinyatakan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, sedang dipaksa, dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan jual beli, DSN memperbolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi murabaha yang pembeli asetnya dilakukan oleh bank. Pada umumnya, uang muka yang ditetapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi murabaha diadakan pada segmen nasabah tersebut yang memiliki risiko rendah. Beberapa bank tidak menerapkan ketentuan uang muka secara ketat. Adanya uang muka juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kerugian bank akibat pembatalan nasabah membeli barang yang sudah dipesan dan diperoleh bank. Sekiranya kerugian bank akibat pembatalan pembelian, bank dapat mengurangi uang muka sebesar kerugian yang ditangguhkan oleh bank. Adapun jika uang muka tidak mencukupi untuk menutupi kerugian bank, DSN memperbolehkan bank meminta sisa kerugian kepada nasabah. Yang kedua, objek murabaha. Rukun objek akad transaksi murabaha meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Terkait barang, fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabaha, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang diharamkan oleh syariat Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah. Misalnya, pembelian yang dilakukan secara utang. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabaha memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan menyantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad. Yang kedua, identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah. Yang ketiga, identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
Yang keempat, bentuk akad beserta penjelasan akad. Yang kelima, kesepakatan yang disepakati meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembiayaan, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan, dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, pengawasan transaksi murabahah dalam memastikan kesepakatan praktik jual beli murabahah yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19 DPBS tahun 2006 tentang pedoman pengamatan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Yang ketiga, meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah. Apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur dan kwitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli murabahah dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melakukan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia pada saat dilakukan pengawasan. Alur transaksi murabahah. Yang pertama dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulannya. Yang kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Yang kelima, setelah penerimaan barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu yang disepakati.